Nama saya Dr. Suresh Kumarasamy. Saya seorang ahli kanker gynekologi. Saya belajar penanganan kanker gynekologi di Inggeris dan di Australia. Setelah saya menyelesaikan pelatihan saya di Inggeris, saya kembali ke Penang pada tahun 1996 dan mendirikan layanan khusus untuk mengubati wanita dengan kanser gynekologi. Saya telah bekerja di Rumah Sakit Gleneagles Penang sejak tahun 2000. Saya memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun sebagai spesialis kanker gynekologi dan saya telah merawati banyak wanita dengan kanser gynekologi dari Malaysia maupun luar negeri. Kerana saya memiliki banyak pengalaman dalam melakukan banyak operasi yang sangat kompleks selama bertahun-tahun, banyak rakan-rakan saya sering merujuk pasien dengan masalah kanser dan juga yang jinak tetapi memiliki masalah yang kompleks yang harus saya operasi. Seorang ahli kanker gynekologi adalah seorang doktor kandungan yang telah terlatih untuk memeriksa, menilai dan mengubati wanita yang memiliki gejala yang diduga dicurigakan atau kanser yang sudah dipastikan pada organ reproduksi. Seorang ahli kanker gynekologi dilatih khusus untuk melakukan berbagai prosedur termasuk pembedahan kanser yang kompleks atau disebut pembedahan radikal untuk pasien. Ia juga akan memilih, menentukan dan menjalankan kemoterapi yang paling tepat. Saya mengepalai Gynecological Oncology Subcommittee of the Obstetrical and Gynecological Society of Malaysia dan saya adalah anggota Dewan Asian Society of Gynecological Oncology dan juga anggota Komiti Asia Oceanic Federation of Obstetrics dan Gynecology. Saya sering diundang untuk memberi kuliah dan mengajar pelbagai aspek onkologi gynekologi kepada kolega saya di Malaysia maupun di luar negeri. Kanker adalah hal yang sudah umum. Sekitar 1 dari 4 orang akan terkena kanser selama hidup mereka. Di seluruh dunia, lebih dari 1 juta wanita didiagnosis menderita kanser organ reproduksi mereka setiap tahun. Organ reproduksi wanita adalah cervix, uterus, ovarium dan area vagina. Kanser cervix, uterus dan ovarium adalah satu di antara 10 kanser paling umum yang menyerang wanita. Studi menunjukkan bahawa wanita Cina memiliki risiko tertinggi terkena kanker ini. Banyak kanker dapat dicegah atau dideteksi sejak dini dengan pemeriksaan dan penilaian gynecologis secara teratur. Perawatan yang tepat oleh spesialis yang terlatih dapat sukses menyembuhkan banyak pasien dengan kanser gynekologi. Saya ingin meningkatkan kepada anda beberapa gejala yang dimiliki wanita yang memerlukan penilaian kerana kadang-kadang gejala ini menunjuk bahawa terdapat kanker padanya. Gejala-gejala yang memerlukan penilaian adalah pendarahan setelah hubungan seksual, pendarahan hebat selama menstruasi, pendarahan tidak teratur atau tidak sesuai dengan period yang diharapkan, pendarahan di antara period haid, nyeri punggul di perut bahagian bawah atau daerah punggul, keputihan yang termodah darah, keputihan berbau busuk, distensi perut, kembung atau bengkak, benjolan atau bengkak di perut, nyeri atau gatal di daerah sekitar atau di luar vagina, adanya benjolan atau pertumbuhan di area sekitar atau di luar area vagina. Yang paling umum dari kanser gynekologi adalah kanser cervix. Kanser ini disebabkan oleh infeksi virus HPV yang sering ditularkan melalui hubungan seksual. Kanser cervix dapat dicegah dengan vaksinasi dengan vaksin HPV. Pemeriksaan dengan pap smear juga dapat mencegah kanker dengan mendeteksinya pada tahap prakanser yang dapat diubati dengan efektivitas mendekati 100%. Kanker cervix yang masih awal dapat diubati dengan melalui pembedahan
iaitu sebuah operasi besar yang disebut radical hysterectomy. Kanker yang lebih lanjut diubati dengan kombinasi kemoterapi dosis rendah dan radioterapi. Terkadang, pasien dengan kanker stadium lanjut diubati dengan kemoterapi sahaja. Kanker ovarium sering ditemukan pada stadium akhir kerana begitu sedikit gejala-gejala yang ditemukan di awalnya. Gejala yang dimiliki pasien mungkin sama: perut kembung atau distensi, gejala-gejala pada saluran kemih, atau benjolan pada perut. Pengobatan adalah dengan pembedaan di mana rahim, ovarium dan semua tumor diangkat lalu diberikan kemoterapi pada pasien. Adalah sangat penting bahawa pembedaan harus dilakukan oleh ahli onkologi ginekologi yang terlatih untuk mendapatkan tingkat kesembuhan terbaik. Kanker uterus atau rahim untungnya biasanya ditemukan pada tahap awal kerana sebahagian besar pasien mengalami pendarahan setelah menopause atau beberapa bentuk pendarahan tidak teratur dan berkonsultasi dengan doktor kerana gejala-gejala ini. Diagnosis dibuat dengan mengambil sampel berapa jaringan dari lapisan rahim selama prosedur yang disebut histeroskopi. Pengobatan kanker rahim adalah dengan operasi di mana rahim dan indung telur diangkat. Pada tahap awal, kanker ini tidak diperlukan perawatan lainnya. Pada kanker rahim yang sedikit lebih lanjut, pembedahan diikuti oleh radioterapi. Sebagai seorang ahli onkologi ginekologi, pada akhirnya saran apa yang bisa saya berikan kepada anda? Lakukan diet dan olahraga adalah hal yang sangat penting. Penting untuk berkonsultasi dengan doktor kandungan untuk pemeriksaan minimal 1 tahun sekali. Lakukan pap smear secara teratur. Vaksinasi HPV sangat penting. Konsultasikan dengan doktor kandungan jika anda melihat gejala abnormal yang seperti telah saya jelaskan sebelumnya. Jika ada kecurigaan akan kanser atau sudah dipastikan terdapat kanker, anda harus ditangani atau dirawat oleh seorang ahli onkologi ginekologi untuk bisa mendapatkan peluang terbaik untuk sembuh.